Nah, ini ada sejarah. Ternyata ketika 87 setelah muktamar itu, Kiai Mujib Ridwan ditugas oleh Hadratul Almarhum Mbah Kiai Hasan. Ini sampean harus LPG. Apa itu? Laporan pertanggungjawaban. Kalau sudah ada acara, kepanitiaan biasanya menyerahkan. Tapi ini khusus. LPG-nya bukan ke PBNU, tapi ke Mekah dan Madinah. Suwang ke Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada amalan khusus dan ditemui di sana. Tentu ini yang paham bahasa ini ya orang itu saja. Gitu. Kemudian sampainya di Madinah, beliau Allah dengan kaifiah tertentu, dalam kondisi tidak memiliki tenaga lemas. Tiba-tiba ada cahaya, aura yang sangat sejuk, aroma yang begitu mewangi. Sayyidil Wujud baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Kiai Mujib Ridwan menyampaikan dengan bahasa Arab yang sudah dipersiapkan. Waalaikumsalam bin Sayyidi bulan itu, dan seterusnya. Ternyata Sayyidil Wujud baginda Nabi menjawabnya dengan bahasa Jawa. Tak tempo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarkah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merestui hasil Muktamar NU pada tahun 87 dengan menemui Kiai Mujib Ridwan secara langsung, dan beliau Shallallahu alaihi wasallam berbicara bahasa Jawa dengan Kiai Aswaja sebagaimana yang dikatakan Dai Aswaja dalam video di atas. Cerita-cerita seperti ini sering terjadi di pengajian-pengajian Aswaja. Ada yang mengatakan lambang NU dari Nabi Khidir lah. Ada yang mengatakan Nabi SAW merestui NU lah. Ada juga kiai yang bertemu Nabi Khidir secara terjagalah, dan sebagainya. Jadi jangan heran kalau masyarakat awam jadi fanatik ke organisasi dan kiai-kiai tersebut. Karena akibat cerita tersebut, masyarakat akan menganggap organisasi dan kiai-kiai tersebut sudah mendapat jaminan dari Nabi SAW. Bukan bermaksud untuk menghina kiai atau organisasinya, tapi kita boleh dong tidak percaya dengan cerita-cerita seperti itu. Dan boleh juga dong mengkritik cerita-cerita yang sudah dilempar di publik, apalagi cerita tersebut membawa nama Nabi SAW. Ada beberapa yang perlu dikritik dari cerita-cerita tersebut. Yang pertama, apakah dibenarkan bertemu Nabi SAW secara terjaga? Padahal dalil hanya membenarkan bertemu beliau SAW jika di dalam mimpi. Dan jikapun benar ketemu secara terjaga, maka yang ditemuinya hanya roh Nabi SAW atau beserta jasad fisiknya. Karena kalau roh yang ditemui, maka ini tidak mungkin. Karena roh itu adalah hal gaib dan hanya Allah yang tahu tentang roh. Sedangkan kalau yang ditemui secara fisik jasadnya, maka sang kiai tersebut statusnya menjadi sahabat Nabi SAW. Yang kedua, kok bisa ada amalan-amalan dalam Islam yang disembunyikan sebagian orang? Ini sangat bertentangan dengan ulama-ulama salaf yang semangat mengumpulkan ilmu, lalu mereka ajarkan kepada umat dan berharap umat mendapat kebaikan dari ilmu tersebut, bukan malah dirahasiakan dari umat. Yang ketiga, bisa dipercayakah cerita tersebut? Apakah kiai yang mengaku bertemu Nabi SAW bisa dipercaya? Atau ustadz yang cerita tersebut bisa dipercaya? Kenapa kita harus memastikan kejujuran kiai-kiai tersebut? Karena ini adalah hal yang besar, teman-teman. Ini cerita menyangkut nama Nabi SAW. Jadi harus benar-benar dipastikan akan kejujuran sang perawi cerita tersebut. Dan yang terakhir, yang mau percaya silahkan, yang tidak percaya juga silahkan. Dan kita semua diberi akal dan pikiran supaya mau membedakan mana dakwah yang berisi ilmu dan mana dakwah yang isi dongeng-dongeng. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.